Cerita bermula dengan memperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa asing yang mengalami kobongan dan berakhir jatuh di planet Bumi, atau tepatnya di sebuah danau yang terletak di Norwegia kuno pada masa Viking era 709 tahun Masehi, di mana dua sosok penumpang yang masih selamat kemudian mendarat ke tepi danau. Lalu salah satu penumpang yang bernama Kainan membuka helmnya dan menemukan kalau rekannya itu tergeletak lemah. Keesokan harinya Kainan menemukan kalau rekannya telah mati akibat luka cakar di bagian dadanya, dan di sini Kainan tidak mengetahui siapa yang melakukan itu. Setelah menguburkannya, Kainan pun mengambil perangkat suar yang mengambang di danau. Lalu dirinya mengaktifkan suar tersebut agar ras atau kaumnya bisa menjemputnya di bumi, di mana sambil menunggu suar terkirim perangkat itu lalu membaca semua isi di bumi ini termasuk berbagai macam bahasa dan mentransfer semuanya ke dalam pikiran Kainan. Sehingga nantinya jika Kainan bertemu penghuni bumi, dirinya bisa berbicara dengan bahasa mereka. Wah, sungguh canggih sekali. Coba kalau ada di dunia nyata seperti itu, sungguh mengedankan, meren. Kemudian saat itu Kainan pun mengambil senjatanya dan pergi menelusuri hutan. Dan sesampainya di suatu tempat, dirinya tak sengaja menemukan sebuah desa yang baru saja hancur. Tidak hanya itu saja, di sana Kainan juga menemukan bekas cakaran di sebuah pintu, di mana cakaran tersebut sama persis dengan luka milik rekannya. Di waktu yang sama tiba-tiba Kainan mendengar suara kerasak kerusuk di dalam hutan, lantas dirinya pun segera mengejar suara tersebut. Akan tetapi tiba-tiba dirinya diseruduk oleh kuda yang dikendarai oleh seorang pria bangsa Viking bernama Wulfrik. Kemudian Wulfrik pun membawa Kainan ke desanya yang dikelilingi pagar kayu tinggi dan terlihat begitu sangat damai, di mana desa itu dipimpin oleh raja atau kepala suku bernama Hrothgar yang memiliki seorang putri cantik jelita bernama Freya. Meskipun Freya seorang wanita, tetapi Hrothgar sering melatihnya bertarung pedang karena memang pada masa itu putri dari seorang raja harus pandai dalam bertarung. Setelah latihan, Hrothgar menyarankan Freya untuk menikah dengan Wulfrik karena nantinya Wulfrik akan menjadi raja setelah dirinya meninggal. Namun Freya menolak karena dirinya tidak menyukai Wulfrik. Dan di saat itu juga Wulfrik datang memberitahu Hrothgar kalau desa musuh bebuyutannya yang dipimpin oleh Gunnar telah hancur. Namun anehnya dirinya tidak menemukan korban selamat. Lalu Wulfrik juga memberitahu Hrothgar kalau dirinya menemukan orang asing di sekitar desa. Mendengar itu Hrothgar pun memerintahkan Wulfrik untuk menanyai orang asing tersebut dari mana asalnya. Saat Wulfrik dan dua pria desa menginterogasinya, Kainan mengaku kalau dirinya berasal dari wilayah utara dan sedang memburu seekor naga. Mendengar itu tentu saja Wulfrik tidak percaya karena di sini tidak ada naga. Lalu di sini Kainan pun mencoba melakukan perlawanan, akan tetapi dirinya kembali ditangkap dan diikat di tiang. Menjelang malam, Freya mendatangi Kainan untuk membersihkan luka-lukanya. Dan sebelum pergi di sini Freya melihat kalau ikatan Kainan sudah terlepas, yang alhasil Kainan pun terpaksa memukul Freya sampai pingsan, kemudian mencoba pergi dari desa itu. Dan saat Kainan melintasi pagar, tiba-tiba muncul sosok monster menyerang beberapa penjaga. Tentunya hal itu membuat para warga keluar dan mengira kalau mereka sedang diserang oleh Gunnar. Lalu sosok itu membunuh beberapa prajurit Hrothgar dan hampir membunuh Kainan. Sebelum monster itu pergi membawa orang-orang, Kainan tiba-tiba berteriak memanggil monster tersebut sebagai Morwen. Setelah monster itu pergi, Hrothgar dan para warga menangkap Kainan kembali dan mengikatnya ke sumur. Keesokan harinya Kainan dibangunkan oleh seorang anak yatim piatu bernama Erik, kemudian dibawa ke hadapan Hrothgar. Dan di sini Kainan mengaku kalau dirinya berasal dari planet lain dan mencoba memberitahu mereka kalau monster yang menyerang desa tadi malam itu adalah makhluk dari dunianya bernama Morwen. Yang mana awalnya makhluk itu menyabotase kapal Kainan dan menyebabkan kapalnya jatuh ke bumi ini. Disebabkan Kainan paham tentang makhluk tersebut, akhirnya Hrothgar dan yang lainnya pun mengajak Kainan untuk melakukan pencarian dan membunuh Morwen tersebut. Namun sebelum berangkat, Kainan dipukul oleh Freya sebagai balasan karena Kainan telah memukul dirinya sampai pingsan. How's your jaw?
Setibanya di hutan, mereka pun berpencar, dan saat Kainan dan Wulfric mencari di sekitar danau, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam gua. Mendengar itu, mereka pun segera pergi ke gua tersebut dan menemukan seekor beruang besar menyerang salah satu anggota. Lalu Kainan pun membantu Wulfric dan yang lainnya untuk membunuh beruang tersebut, dan dengan beberapa kali tusukan, akhirnya mereka pun berhasil membunuh beruang besar itu. Karena Kainan telah membantu sukunya, Hrothgar pun memberikan kebebasan dan hak untuk tinggal sementara di desanya. Singkat waktu, malam pun poek, dan di sini para warga pun mengadakan pesta karena telah membunuh beruang yang telah menyerang desa mereka. Namun sebenarnya beruang tersebut bukanlah pelakunya, melainkan Morwen yang masih berkeliaran di tengah hutan. Kemudian Kainan pun memutuskan untuk bergabung dengan para warga dan disambut baik oleh Hrothgar. Selain itu, Kainan juga mendapatkan teman yang bernama Boromir, yang mana dalam pesta tersebut Wulfric menantang Kainan sparring berupa lari di atas perisai yang ditopang oleh beberapa orang. Dalam sparring tersebut, Kainan mampu menyeimbangi kemampuan Wulfric yang membuat Freya mulai tertarik dengan ketangguhan si Mamang Kainan. Setelah itu Kainan pun pergi keluar untuk mencari udara segar. Tak lama Freya datang menghampirinya dan meminta maaf karena telah memukulnya. Kemudian saat itu Kainan pun memberitahu Freya bahwa monster yang menyerang desa sebelumnya bukanlah beruang. Di waktu yang sama tiba-tiba sekelompok orang datang menyerang pagar desa, di mana orang-orang itu ternyata dari suku musuh bebuyutan Hrothgar yang dipimpin oleh Gunnar. Dan penyerangan ini ternyata didasarkan atas kesalahpahaman, di mana Gunnar mengira kalau suku Hrothgar lah yang telah menyerang desanya itu. Di dalam pertempuran tersebut Gunnar hampir saja membunuh Hrothgar, namun beruntungnya Kainan datang dan berhasil menghentikannya. Karena pasukan Gunnar kalah jumlah, dirinya pun memilih untuk pergi, tapi sebelum masuk ke hutan, Gunnar memaki-maki Hrothgar karena dirinya kehilangan istri beserta anaknya dan menuduh Hrothgar sebagai pelakunya. Mendengar itu, Hrothgar yang tidak rumasa melakukan hal itu pun merasa kebingungan. Dalam perjalanan ketika Gunnar dan pasukannya sedang beristirahat, si Duru di depan api unggun salah satu anak buahnya pergi ke tepi sungai untuk kencing. Namun tiba-tiba dirinya melihat ada yang bubuluk-bukan di dalam air, dan ternyata itu adalah Morwen. Lalu Morwen itu menyerang sebagian pasukan Gunnar, dan di sini Gunnar pun mencoba untuk melawan, namun Morwen itu terlalu kuat. Hingga akhirnya Gunnar dan sisa anak buahnya pun terpaksa berlari ke desa Hrothgar dan minta perlindungan dari para warga. Dan dari sinilah mereka diperlihatkan sosok Morwen yang memiliki cairan merah menyala di dalam tubuhnya. Setelah melihat itu, akhirnya Gunnar pun sadar kalau yang menyerang desanya bukanlah Hrothgar melainkan Morwen. Disebabkan musuh mereka sama, Gunnar dan Hrothgar pun bekerja sama, keduanya pun mengesampingkan masalah pribadi mereka demi menghentikan makhluk biadab tersebut. Dan Kainan yang mengetahui tentang Morwen lalu menyarankan mereka untuk tidak menyerangnya secara langsung, dan satu-satunya cara untuk membunuh makhluk tersebut yaitu dengan menjeratnya ke dalam jebakan. We build the trap. Singkatnya, saat pagi Caang, Kainan pun memimpin para warga dan prajurit untuk membuat jebakan. Mereka menggali lubang di belakang gerbang. Selain itu, mereka juga menyiapkan bertonton bahan bakar yang berasal dari minyak paus, di mana minyak tersebut akan dimasukkan ke dalam lubang dan dinyalakan ketika nanti Morwen masuk ke dalamnya. Sementara itu di sebuah gua, seorang pria yang sebelumnya diculik oleh Morwen terbangun dari pingsannya dan menemukan dirinya berada di antara puluhan mayat. Dan di saat itu juga dirinya melihat Morwen yang sedang melahirkan sesosok bayi kecil. Malam harinya jebakan pun telah selesai, lalu Kainan pun menemui Freya yang sengaja memasak bubur untuknya.
Kemudian saat itu Kainan pun menceritakan dunianya di mana rasnya sama seperti manusia, yaitu haus kekuasaan, hingga pada suatu saat mereka menemukan planet layak huni, namun planet tersebut dihuni oleh Morrowind, yang mana untuk menyingkirkan Morrowind mereka pun membombardir permukaan planet tersebut. Dan setelah itu mereka pun membangun pemukiman yang diisi oleh para prajurit termasuk Kainan yang hidup bersama istri dan putranya. Namun sialnya ternyata masih ada satu Morrowind yang masih hidup, di mana Morrowind tersebut lalu menyerang pemukiman dan menyisakan beberapa orang termasuk Kainan dan rekannya. Kemudian dirinya dan rekannya itu melakukan perjalanan keluar angkasa dengan membawa mayat termasuk keluarga Kainan. Tapi tanpa diduga ternyata Morrowind telah masuk ke kapal mereka dan memberontak sampai akhirnya kapal jatuh ke bumi ini. I killed them. This is a king's sword. Setelah bercerita, Kainan dan Wulfric pun memberanikan diri pergi ke hutan untuk memancing Morrowind, sedangkan yang lain bersiap untuk menembakkan panah. Namun belum sempat masuk ke hutan, mereka dikejutkan dengan kemunculan Morrowind. Dan di saat itu juga tiba-tiba seorang pendeta datang mendekati Morrowind. Ia lalu membaca doa untuk mengusir Morrowind. Namun sayangnya Morrowind bukan iblis dan langsung membunuh pendeta tersebut. Melihat itu kemudian Kainan dan Wulfric pun segera berlari ke jebakan, dan saat Morrowind berhasil masuk ke dalam jebakan, mereka langsung membakar jebakan tersebut sampai menciptakan ledakan api yang sangat mengedankan sekali. Tapi tak lama kemudian tiba-tiba anak dari Morrowind muncul dan mencoba menyerang Freya. Tidak hanya itu, Morrowind yang sudah terbakar hebat juga bangkit kembali dan mulai menyerang para warga. Melihat putrinya diserang, Hrothgar pun mencoba melawan anak Morrowind. Namun sialnya, dengan mudah Hrothgar diseruduk oleh makhluk itu. Selepas kedua Morrowind itu pergi dari desa, Kainan menemukan kalau Hrothgar terluka parah. Sebelum meninggal, dirinya memberikan medali kepemimpinan kepada Kainan dan mempercayakan Kainan menggantikan posisinya. Karena serangan Morrowind yang begitu sangat mengerikan, para warga pun berbondong-bondong pergi dari desa karena desa ini sudah tidak aman lagi. Lalu saat itu Kainan pun memberikan medali tersebut kepada Wulfric, sehingga kini Wulfric lah yang menjadi pemimpin suku. Selain itu, Kainan juga mendorong Wulfric untuk memburu Morrowind agar para warga bisa kembali lagi ke desa setelah Morrowind berhasil dibunuh. Sesudah para warga pergi, Kainan dan Wulfric pun mengumpulkan beberapa prajurit untuk memburu Morrowind, termasuk Boromir dan dua prajurit bernama Kosasi dan Akung. Dan di saat itu juga Freya datang dan minta bergabung untuk membalas kematian ayahnya. Lalu Kainan pun memulainya dengan mengganti senjata mereka dengan bahan yang lebih bagus, disebabkan pedang milik mereka sangat rapuh seperti cecolek tarasi dan tidak akan bisa menembus kulit Morrowind. Kemudian saat itu Kainan, Wulfric dan juga Freya pun pergi ke tengah danau. Lalu Kainan pun menyelam ke dasar danau untuk mengambil kepingan besi di bangkai kapalnya. Setelah mendapatkan kepingan besi, tiba-tiba sosok anak Morrowind muncul, yang mana saat Kainan kembali ke permukaan, dirinya mendapati kalau Wulfric tidak sadarkan diri, sedangkan Freya hilang diculik oleh Morrowind. Sesampainya di desa, Kainan memberikan kepingan besi itu kepada Boromir dan memintanya untuk membuat pedang serta senjata tajam untuk melawan Morrowind. Singkat cerita, setelah pedang jadi, Kainan pun menunjukkan kehebatan besinya yang mampu mematahkan pedang milik Viking. Setelah itu mereka pun nekat masuk ke dalam sumur, yang ternyata sumur itu tembus ke sebuah gua tempat persembunyian Morrowind. Sementara itu Freya baru saja tersadar dari pingsannya dan tak sengaja bertemu dengan bayi Morrowind yang sedang memakan mayat. Beruntungnya sebelum Freya diserang, Morrowind tersebut pergi karena mendengar kedatangan Kainan. Lalu anak Morrowind itu pun menyerang Akung dan menyeretnya ke dalam gua sempit. Di mana saat Morrowind itu sedang memakan Akung, Kosasi mencoba menyerangnya, tetapi dirinya lebih dulu diserang oleh Morrowind sampai meninggal. Untungnya Kainan berhasil membutakan makhluk tersebut, tetapi makhluk itu dengan cepat menusuk Boromir dengan ekornya lalu pergi. Karena lukanya terlalu parah, Boromir pun akhirnya meninggal. Kemudian bayi Morrowind itu pun mendatangi Freya. Sebelum membunuh Freya, Kainan keburu datang dan meminjamkan pedangnya ke Freya, sehingga Freya dapat membunuh Morrowind tersebut dengan memenggal kepalanya.
Setelah itu mereka bertiga pun segera pergi mencari jalan keluar, sedangkan Ibu Morwin yang baru saja terbangun dibuat sedih saat menemukan anaknya sudah tiada. Sementara itu akhirnya mereka bertiga sampai di air terjun, tetapi ternyata jalannya buntu. Dan saat Kainan membantu Freya, tiba-tiba induk Morwin muncul menerkam Wulfric. Selepas menerkam Wulfric, Morwin itu menantang Kainan untuk berduel di dalam gua. Kemudian saat itu Kainan pun mengambil pedang Wulfric dan mulai masuk ke gua. Yang mana di dalam gua tersebut Kainan diserang habis-habisan oleh Morwin, sampai akhirnya Freya datang membantu Kainan dan membuat Kainan serta Morwin hampir jatuh ke jurang. Kemudian saat itu Kainan pun memotong lengan Morwin sehingga Morwin jatuh ke jurang. Setelah itu mereka pun menghampiri Wulfric yang terluka parah. Lalu Kainan pun memberitahu Wulfric kalau Morwin sudah berhasil dibunuh. Sebelum meninggal, Wulfric memberikan medali kepemimpinan kepada Kainan dan memintanya untuk menjadi raja. Setelah Wulfric meninggal, Kainan dan Freya pun naik ke atas tebing dan memanggil para warga yang sedang berlayar untuk kembali ke desa. Yang mana di sini Kainan pun menyerahkan medalinya ke Freya dan memberitahunya kalau dirinya akan kembali ke tempat asalnya. Tentu saja hal itu membuat Freya sangat merasa sedih karena dirinya sudah sangat mencintai Kainan. Lalu saat itu Kainan pun kembali ke danau untuk melihat mayat istrinya yang berada di dalam peti. Kemudian dirinya menenggelamkan peti tersebut dan merelakan kepergiannya. Setelah itu Kainan mendapatkan balasan dari rasnya melalui perangkat suar. Namun saat pesawat memasuki atmosfer, Kainan menghancurkan suarnya dan membiarkan pesawat itu pergi kembali keluar angkasa. Kemudian Kainan pun memutuskan kembali ke desa untuk menjadi raja atau ketua suku. Selain itu dirinya juga menikahi Freya dan mengadopsi Erik, yaitu si yatim piatu, sebagai putra mereka. Dan tentunya pasti empluk dan sama si Neng Freya, dan film pun tamat.